Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 213. Sulit mengetahui arah di dalam hutan, apalagi berjalan di malam hari. Lian dan 3 lainnya harus berhati-hati dalam penyergapan, jadi mereka bergerak sangat lambat. Hampir 2 jam kemudian, Lian dan yang lainnya menggunakan penentuan posisi satelit untuk menentukan tempat akhirnya Philip menghilang. Ada sebuah kabin kecil yang terlihat seperti tempat peristirahatan sementara para penjaga. Lian dan 3 lainnya mengintai 50 meter dari kabin dan menggunakan teropong penglihatan malam untuk mengamati. Ada seorang pria berdiri di luar kabin, dan dia bukan penjaga hutan. Pria itu mengenakan seragam kamuflase, memegang senapan otomatis di tangannya, dan teleskop yang tergantung di dadanya. Dari waktu ke waktu dia akan mengambil teleskop untuk melihat-lihat. Tidak lama setelah Lian dan yang lainnya mengintai, pintu kabin terbuka, dan seorang pria dengan perban di bahunya keluar. Meskipun pihak lain telah berganti pakaian, Lian sekilas mengenalinya. Pria di depannya adalah pria berkerudung yang mengikutinya sepanjang hari. Kemunculan pria berkerudung itu meyakinkan Ang Li bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Ini seharusnya menjadi benteng sementara musuh. Sejak Philip muncul di sini tadi malam, kemungkinan besar dia berada di dalam atau dekat kabin. Pria berkerudung itu keluar, yang seharusnya bisa bernapas. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada penjaga. Setelah menyalakannya, keduanya mengobrol sebentar. Setelah merokok, pria berkerudung itu kembali ke rumah kayu. Ada cahaya redup di kabin, seperti lilin. Saat pria berkerudung itu membuka pintu, Lian dapat melihat ada orang di ruangan itu, tetapi dia tidak dapat menentukan berapa banyak. Segalanya kembali sunyi. Ang Li memberi perintah kepada Ali dan John dengan tangannya, meminta mereka untuk menyelam ke arah jam 10 dan jam 2 masing-masing. Mereka bertiga mengepung rumah kayu itu dalam bentuk segitiga. Jumlah musuh tidak jelas, dan tidak bijaksana melancarkan serangan saat ini. Yang dilakukan Lian hanyalah menunggu. Masih ada beberapa jam sebelum fajar, tetapi Lian dan 3 orang lainnya sangat sabar. Penantian dalam kegelapan dan menikmati kesepian seperti ini adalah hal yang wajib bagi mereka. Ketiga pria itu mengintai dengan sangat baik, dan musuh tidak menyadari kehadiran mereka sepanjang malam. Selama periode ini, musuh berpindah pos 2 kali. Sekali, musuh menjadi gila dan berjalan sejauh 2 atau 3 meter menuju Lian, lalu kembali lagi. Ini adalah saat yang paling menegangkan, dan Ang Li hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik pelatuknya. Setelah berganti posisi sebanyak 3 kali, hanya ada 3 orang termasuk pria berkerudung yang terluka, setidaknya ada 4 orang di dalam rumah kayu tersebut. Jumlah spesifiknya mungkin lebih tinggi. Kecuali penjaga pertama yang menggunakan senapan otomatis, 2 lainnya menggunakan senapan sniper. Kedua penembak jitu ini jelas lebih waspada dibandingkan penjaga pertama. Setelah fajar menyingsing, musuh tidak menyalakan api, melainkan memakan makanan kering di tempat, lalu berkemas seolah-olah hendak berangkat. 1, 2, 3. Pria berkerudung dan penembak jitu yang pernah saya lihat sebelumnya semuanya keluar dari rumah, dan yang terakhir keluar juga adalah penembak jitu. Berbeda dari sebelumnya, penembak jitu ini mengenakan setelan, jili, dan terlihat sedikit lebih tua, mungkin berusia di atas 40 tahun. Itu salah. Lian pernah melihat foto Dad, dia dan Stephen adalah siswa di kelas yang sama. Mereka berdua berusia sekitar 30 tahun, tidak terlalu tua. Meski wajah lawannya dilumuri cat minyak, Ang Li yakin penembak jitu yang mengenakan setelan, jili, itu bukanlah Dad. Namun yang pasti, penembak jitu itu adalah komandan orang-orang ini. Selain itu, dengan kemunculan penembak jitu ini, Ang Li langsung merasakan tekanan yang sangat besar dan informasi berbahaya, dan tanpa sadar moncong senjatanya terkunci pada sasaran. Lawannya juga seorang master. Seolah dia menyadari sesuatu, dia tiba-tiba mengambil senapan sniper dan mengarahkannya ke arah Lian, tapi tidak menarik pelatuknya. Dia hanya sadar dan tidak benar-benar menemukan Lian. Lian menggunakan teknik nafas naga dan menutupi napasnya sepenuhnya setelah 2 napas. Kewaspadaan pihak lain membuat yang lain gugup, dan mereka semua mengambil senjata di tangan mereka dan melihat sekeliling. Akhirnya, pihak lain menurunkan senjatanya, dan yang lain mengikuti dan membunyikan alarm. Seharusnya tidak ada seorang pun di rumah kayu itu. Musuh telah mengambil peralatan mereka dan bersiap untuk pergi. Kemanapun orang-orang ini ingin pergi, Lian tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Yang terbaik adalah tetap hidup. Lian berbisik melalui komunikator. Sebelum Lian menyelesaikan kata-katanya, pria berjas, jili, tiba-tiba mengambil pistolnya lagi dan menarik pelatuknya. Terdengar suara, bang. Peluru itu terbang di atas kepala Lian. Orang ini terlalu waspada. Lian terus mengunci lawan dan menarik pelatuknya setelah lawan menarik pelatuknya. Terdengar suara, bang. Peluru itu terbang keluar dari laras senapan sniper tipe 85, dan saat berikutnya kepala setelan, jili, itu meledak. Bah. Ali dan John juga menarik pelatuknya saat ini, dan sasaran yang mereka tembak adalah 2 penembak jitu lainnya. Ali pun membidik kepala musuh, namun John tidak peduli jika lawannya mengenakan rompi anti peluru dan langsung menembak jantung lawannya.
Pada jarak 50 meter, untuk senapan sniper anti-material, tidak banyak perbedaan antara rompi anti-peluru dengan pakaian biasa. Papa. Dua orang yang tersisa secara naluriah menarik pelatuknya, dan peluru dari senapan otomatis mereka menyembur kemana-mana. Faktanya, mereka berdua tidak melihat Ang Li dan yang lainnya, dan peluru yang mereka tembakan memiliki ancaman yang sangat rendah. Bang! Ang Li melepaskan tembakan kedua sebelum musuh mencoba mundur ke kabin, dan sasarannya adalah pria berkerudung. Tembakan tersebut mengenai sendi siku lengan kanan pria berkerudung tersebut sehingga menyebabkan pria tersebut tertabrak dan membuang senapan otomatis yang ada di tangannya. Musuh lainnya berhasil mundur ke dalam kabin dan bersembunyi di balik tembok. Bang! John menarik pelatuknya. Tirani senapan sniper anti-material terungkap. Peluru menembus dinding, dan kemudian musuh yang bersembunyi di belakang terjatuh di depan pintu, dadanya berlumuran darah. Bang! Ali melepaskan tembakan lagi, mengakhiri hidup pria bersenjata itu. Sekarang, satu-satunya yang masih hidup adalah pria berkerudung itu. Lindungi aku, perintah Lian, dan setelah berbicara, dia mengambil pistolnya dan berjalan menuju pria berkerudung itu. Meskipun semua orang telah mengintai di sini sepanjang malam, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan akan terjadi. Pada saat ini, sangat diperlukan untuk memiliki perlindungan dari teman. Melihat semua temannya terbunuh, Lian keluar lagi. Pria berkerudung itu mengulurkan tangan kirinya dan mengeluarkan pistol. Bang! Ang Li menembak dengan tegas dan melumpuhkan tangan kiri pria berkerudung itu. Dengan cara ini, ancaman yang ditimbulkan oleh pria berkerudung terhadap Ang Li hampir berkurang menjadi 0. Sesampainya di rumah kayu tersebut, Ang Li tidak menghiraukan pria berkerudung itu, malah ia mengeluarkan sebuah granat dan melemparkannya ke dalam rumah kayu tersebut. Ia kemudian membersihkan rumah kayu tersebut pada titik-titik yang telah ditentukan untuk memastikan tidak ada musuh yang tersembunyi di dalamnya. Suara, boom. Rumah kayu itu runtuh akibat ledakan tersebut, dan bahkan musuh yang terlewat pun akan terbunuh. Bab 214. Lian berbalik dan mendatangi pria berkerudung itu. Dia meninju wajah pria itu dengan suara, dong, lalu meraih kera pria itu dan bertanya, apakah kamu mengenal saya? Pria berkerudung itu membuka mulutnya dan terkikik, darah mengalir dari mulutnya. Katakan padaku, di mana yang lainnya? Lian bertanya. Pria berkerudung itu menutup mulutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Lian kaget dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk membuka mulut orang lain. Setelah diperiksa, dia menemukan ada gigi berlubang besar di mulut orang lain. Racun. Ang Li belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Bisa dibilang ia belum berpengalaman dan tidak pernah menyangka emosi dalam film tersebut akan muncul di hadapannya. Efek obatnya mulai berlaku dengan sangat cepat, dan pria berkerudung itu gemetar beberapa kali dan berhenti bernapas. Bajingan. Lian melemparkan tubuhnya ke tanah, tapi dengan cepat menjadi tenang kembali. Karena yang hidup belum berbicara, lalu bagaimana dengan yang mati? Asalkan dicermati dengan cermat, Anda masih bisa menemukan banyak informasi dari almarhum. Misalnya pakaian yang dikenakan almarhum, senjata dan perlengkapan yang digunakan, banyak hal berguna yang bisa didapatkan dengan menyelidiki hal-hal tersebut. Ali. Lian menelepon kembali. Ali adalah seorang mekanik, dia ahli di bidangnya. Ali berlari dengan cepat, sementara John terus diam di tempatnya untuk mengambil alih pekerjaan perlindungan dan keamanan. Periksa senjata mereka. Perintah Lian. Ya, jawab Ali dan mulai memeriksa senjata dan perlengkapan almarhum. Lian menggeledah tubuhnya. Pria berkerudung itu memiliki tato ular kobra di lehernya, membenarkan bahwa dia adalah salah satu anak buah Dead. 3 orang lainnya juga memiliki tato ular kobra di leher mereka. Sayangnya, tubuh keempat orang ini lebih bersih dari wajah mereka dan tidak mengandung apapun yang berguna. Ketika Ang Li mulai memeriksa penembak jitu yang mengenakan setelan, jili, dia menemukan bahwa tidak ada tato ular kobra di lehernya, tetapi dia menemukan sesuatu yang lain. Peluru emas. Sebuah peluru emas tergantung di leher almarhum, sama persis dengan peluru emas di tubuh Lian. Pemenang penghargaan peluru emas. Tanda tanya. Lian sangat terkejut, mengulurkan tangannya dan menarik peluru emas dari leher almarhum. Setiap peluru memiliki tanda khusus dengan nama penerimanya. Mendongkrak. Ang Li menemukan nama di peluru emas, dan matanya langsung tertuju pada almarhum. Namun, dia masih harus mencari cara untuk memastikan identitas pihak lain, karena dia mungkin telah merebut peluru emas dari Jack yang asli. Lian menyimpan peluru emasnya, menggeledah tubuh almarhum, dan menemukan peta di saku celana dalamnya. Tepatnya sebuah gambar arsitektur. Ang Li sangat familiar dengan gambar arsitektur ini karena merupakan gambar arsitektur sekolah penembak jitu. Tidak mudah untuk mendapatkan cetak biru seperti itu. Tampaknya Dead sangat ingin menghancurkan sekolah penembak jitu dan siap sepenuhnya untuk itu. Ali memeriksa semua senjata dan perlengkapan, mendatangi Lian dan berkata, senjata dan perlengkapan yang mereka gunakan semuanya dari luar negeri. Setiap senjata telah sedikit dimodifikasi, menghapus jejak aslinya. Saya ingin menggunakannya dari luar negeri. Pelacakan senjata sangat sulit. Lian mengangguk, berdiri dan melihat sekeliling. Ayo pergi. Tidak peduli apa rencana awal musuh, rencana itu telah diganggu oleh tindakan Ang Li. Ang Li kembali ke sekolah penembak jitu dengan keraguan di hatinya dan menemukan kepala sekolah Sami di kantor kepala sekolah.
Setelah memberi hormat, Ang Li langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, "Kepala sekolah, apakah ada senior bernama Jack yang memenangkan Golden Bullet Award?" "Bagaimana kamu tahu?" Kepala sekolah Semi bertanya dengan heran. "Apakah kamu punya foto Jack?" tanya Ang Li. "Seharusnya ada." Kepala sekolah Sami berdiri dan berjalan ke rak buku di sebelahnya, mengobrak-abriknya untuk menemukan album foto yang berumur tertentu. "Saya menemukannya. Setidaknya sudah 20 tahun sejak Jack lulus dari sekolah ini." "Dari mana kamu mendengarnya?" Ang Li melihat foto Jack. Waktu akan meninggalkan jejak di wajah orang-orang, namun masih dapat dibedakan dengan jelas bahwa pria dalam foto tersebut adalah Jack, peraih Golden Bullet Award yang ditembak mati oleh Ang Li. Jika orang yang dibunuh oleh Ang Li bukanlah Jack, dan peluru emasnya didapat setelah membunuh Jack, maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Sekarang segalanya menjadi rumit. Kemunculan Jack berarti ada peraih Golden Bullet Award yang berpihak pada Dead, belum diketahui angka pastinya. Setiap pemenang Golden Bullet Award mempunyai talenta penembak jitu yang super tinggi. Jika berpihak pada Dead, rencana Dead untuk menghancurkan sekolah penembak jitu akan lebih mudah terselesaikan. Ang Li mengeluarkan peluru emas Jack dan meletakkannya di atas meja. Kepala sekolah Semi mengambil peluru emas itu dan melihatnya. Tangannya tiba-tiba bergetar dan peluru emas itu menghantam meja. "Lian, dari mana asalmu?" "Saya melacak Philip ke taman hutan dan bertukar tembakan dengan musuh di sana. Peluru emas ini diperoleh dari mayat." Ang Li menjawab dengan jujur. "Maksudmu kamu membunuh Jack?" Kepala sekolah Semi bertanya dengan kaget. Lian mengangguk. Dia telah memastikan identitas almarhum dari foto kepala sekolah Sami. Kepala sekolah Sami mondar-mandir dengan sedikit tidak sabar, dan akhirnya berhenti dan memandang Lian, memiliki pemikiran yang sama dengan Lian. "Masalah besar." Sambil menarik napas dalam-dalam, kepala sekolah Sami berkata dengan nada serius, "Jika Anda punya ide, beritahu saya. Pertama-tama kita harus mencari tahu berapa banyak peluru emas yang menggerakkan pemenang ke pihak Dead dan ke Philippe. Apakah kamu curiga Philip juga memihak Dead?" Kepala sekolah Sami menyela Lian dan bertanya. Ang Li tidak menjawab secara langsung, melainkan berkata, "Ternyata Dead tidak membunuh para pemenang Golden Bullet Award itu." Ekspresi kepala sekolah Semi menjadi lebih serius. Entah penerima Golden Bullet seperti Jack melakukannya atas kemauannya sendiri atau terpaksa, mereka sudah berpihak pada Dead, dan itu menjadi masalah besar bagi sekolah. "Aku tahu." Kepala sekolah Sami tiba-tiba tampak berusia lebih dari 10 tahun, dan jiwanya sangat terpukul. "Lian, silakan kembali dan istirahat dulu. Saya akan mengirim orang untuk melacak sumber senjata dan amunisi musuh, dan saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Penghargaan peluru emas mewakili kehormatan tertinggi sekolah penembak jitu, dan pemenang penghargaan peluru emas adalah kebanggaan surga dan kebanggaan sekolah. Lian tidak berkata apa-apa, diam-diam memberi hormat militer dan berbalik untuk pergi. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah, Lian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia menemukan ada lebih dari selusin panggilan tidak terjawab, semuanya dari Wu Jinseng. Selama misi dan percakapan sebelumnya di kantor kepala sekolah Semi, ponsel Lian dalam mode senyap, jadi dia tidak mendengarnya. Setelah melakukan lebih dari selusin panggilan, ternyata Wu Jinseng dalam keadaan darurat, dan Lian segera menelepon kembali. "Bos, aku akhirnya menghubungimu." Suara mendesak Wu Jinseng datang dari telepon seluler. Bab 215. "Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan." Lian memerintahkan, tidak ada waktu yang terbuang dengan Wu Jinseng. Wu Jinseng menjawab, "Bos, bukankah Anda meminta saya untuk mengawasi nomor telepon itu sebelumnya?" Dia tiba-tiba menyalakannya setengah jam yang lalu, jadi saya sangat ingin menghubungi Anda. Setengah jam yang lalu, Lian memasuki kantor kepala sekolah Semi. "Di mana dia sekarang?" Lian bertanya dengan tergesa-gesa. "Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi dia berada di seberang sekolahmu setengah jam yang lalu." "Di seberang sekolah?" Lian secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah gerbang sekolah. "Apa yang Philip lakukan di seberang sekolah? Apakah Anda benar-benar berpihak pada Dead dan bersiap menyerang sekolah?" "Bos," dia menyalakan ponselnya lalu mematikannya lagi. Wu Jinseng melanjutkan. "Siapa yang dia telepon?" Lian bertanya. "Saya tidak tahu siapa yang saya telepon, tapi saya tahu orang itu ada di sekolah setengah jam yang lalu dan sekarang sudah pergi." Wu Jinseng meminta Kaizi untuk melacak nomor lain. "Nomor berapa itu?" Lian bertanya. Wu Jinseng melaporkan serangkaian nomor, yaitu nomor ponsel Natasha. Philip menelepon Natasha. Apakah dia ingin Natasha melarikan diri sebelum melancarkan serangan? Lian merasa ada yang tidak beres, jadi dia menutup telepon dan menghubungi nomor ponsel Natasha. Setelah menunggu lama, tidak ada yang menjawab telepon. Dalam keputusasaan, Ang Li hanya bisa menelepon Wu Jinseng lagi dan memintanya untuk terus melacak nomor ponsel Natasha untuk mengetahui kemana perginya Natasha. Tak lama kemudian Lian mendapat balasan bahwa Natasha sedang menuju taman hutan. Taman hutan. Lian sedikit mengernyit, musuh di sana telah disingkirkan. Mengapa Natasha pergi ke taman hutan? Satu-satunya penjelasan adalah dia merusak rencana musuh, dan Natasha adalah umpan yang dilemparkan musuh. Kalau tidak, mengapa Philip tidak menghubunginya cepat atau lambat, tetapi mengapa dia menghubunginya saat ini? Ang Li bergegas ke tempat parkir. Mengetahui bahwa Natasha adalah umpannya, Lian harus pergi, jadi siapa yang menjadikannya temannya? Selain itu,
hanya dengan mengikuti Natasha Ang Lee bisa berkesempatan bertemu Philip. Terlepas dari apakah Philip benar-benar mengkhianati Dad dan berpihak pada Dad, dialah petunjuk Ang Lee kepada Dad. Oleh karena itu, Ang Lee harus pergi. Peralatan belum diturunkan dari mobil. Ali dan John menunggu di depan mobil setelah sarapan, sehingga menghemat banyak waktu bagi Lian. Kepala sekolah Sami mengeluarkan perintah untuk tidak masuk atau keluar sekolah, tetapi karena Natasha sudah pergi, dia tentu punya solusinya sendiri. Lian tidak mempermasalahkan masalah tersebut, tetapi memanfaatkan waktu untuk bergegas ke taman hutan. Setelah mobil berhenti di dekat taman hutan, Lian menerima telepon lagi dari Wu Jinseng. Ponsel Natasha dimatikan, tapi dia pasti berada di taman hutan, dan lokasi sebelum dia mematikannya berada di dekat kabin. Setelah memakai peralatan mereka sendiri, Lian dan 3 lainnya berjalan ke taman hutan. Pemandangan di siang hari bagus, tapi Lian dan yang lainnya tidak bergerak terlalu cepat. Pada dasarnya sudah pasti musuh telah memasang jebakan di sini, dan maju secara gegabah hanya akan memberikan kesempatan kepada musuh yang sudah menyergap untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Lian dan ketiganya berjalan dengan mantap. Sekitar 1 kilometer dari kabin, Lian berhenti. Kalian berdua tetap di sini, aku akan pergi dulu, dan kalian bisa pergi setelah mendengar suara tembakan. Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana sendirian. John keberatan dengan pengaturan ini. Lian dengan tegas memerintahkan, ini perintah. John dan Ali saling berpandangan dan hanya bisa menurut. Memang berbahaya bagi Lian pergi sendirian, tapi pengaturan ini adalah yang terbaik. Pertama, keselamatan John dan Ali terjamin. Kedua, jika Lian dalam masalah dan keduanya bisa memperkuatnya, itu lebih baik daripada 3 orang terjebak bersama. Bertindak sendirian, Lian menjadi lebih berhati-hati dan sedikit melambat. Membantu. Apakah ada orang? Tolong. Kurang dari 500 meter dari kabin, Lian mendengar suara yang familiar, yaitu teriakan minta tolong Natasha. Sekarang sudah pasti bahwa ini adalah jebakan, jika tidak, Natasha tidak akan punya kesempatan untuk meminta bantuan. Pada saat ini, Lian tidak panik, tetapi berhenti dengan sangat tenang, bersembunyi di antara rerumputan, dan menyatu dengan pemandangan di sekitarnya dengan bantuan setelan, jili, miliknya. Natasha adalah umpan hidup bagi musuh, yang berarti hidupnya tidak akan pernah dalam bahaya sekarang. Yang harus dilakukan Liang sekarang adalah bersaing dengan kesabaran musuh. Di saat yang sama, dia juga menggunakan prostetik dan kabel tipis untuk memasang 2 jebakan. Waktu berlalu menit demi detik, dan Natasha berteriak selama 2 jam berturut-turut, dan suaranya menjadi serak. Lian sangat sabar, bersembunyi di sana tanpa bergerak, matanya sedikit bergerak, selalu mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Filipus, kamu di mana? Natasha adalah wanitamu, bisakah kamu melihatnya terus menderita? Ang Li cukup yakin Philip ada di dekatnya. Keduanya telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali. Meski tidak bisa melihat satu sama lain, mereka berdua bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Ini adalah semacam kewaspadaan yang hanya dimiliki para master setelah mengalami hidup dan mati. Desir, desir, desir. Beberapa orang tidak bisa menahan nafas lagi, dan suara gesekan dari gerakan hati-hati terdengar di hutan. Dilihat dari suaranya, itu menuju ke arah Lian. Segera Lian melihat sasarannya, 2 pria berjas jili. Dilihat dari perlengkapan kedua orang tersebut, mereka seharusnya menjadi tim penembak jitu. Pengamat berjalan di depan dengan senapan otomatis, dan penembak jitu mengikuti di belakang dengan senapan sniper Amerika. Keduanya sangat berhati-hati, namun mereka tidak menyadari kehadiran Lian. Lian sedikit kecewa, Philip tidak termasuk di antara keduanya. Ia tidak terburu-buru menembak, namun terus mengamati melalui teropong untuk mengetahui apakah ada sasaran lain selain kedua orang tersebut. Sepertinya tidak ada orang lain yang mengikuti. Tim penembak jitu bergerak maju hampir 20 meter sebelum tiba-tiba berhenti. Pengamat menemukan jebakan yang dipasang oleh Lian, target palsu yang disamarkan sebagai prostesis. Penembak jitu menggunakan pohon setebal paha gadis sebagai penutup dan mengarahkan pistolnya ke sasaran palsu sesuai instruksi pengamat. Target yang diam adalah yang paling mudah untuk ditembak. Pistol Ang Li juga telah mengunci penembak jitu dan menarik pelatuknya sebelum pihak lain melepaskan tembakan. Bang! Suara tembakan membuat burung-burung di hutan was-was, dan terdengar suara, mencicit, juga membuat was-was pengamat yang sedang fokus pada sasaran palsu. Melihat temannya tertembak mati, pengamat itu jelas panik. Dia berbaring di tanah dan memutar matanya untuk mencari lokasi Lian. Bang! 2 detik kemudian, Ang Li menarik pelatuknya untuk kedua kalinya. Sebelum pengamat dapat menemukan lokasi Lian, ada lubang di kepalanya. Setelah membunuh 2 sasaran berturut-turut, Lian tidak bergerak. Suara tembakan akan menarik musuh lain, dan 2 target palsu yang Anda tetapkan akan memberi Anda perlindungan yang cukup. Tempat penembak jitu ini sangat aman. Bab 216. Tabrakan. Ada suara berisik di belakang Lian. Tanpa menoleh ke belakang, dia yakin itu Ali dan John. Keduanya bergegas setelah mendengar suara tembakan. Tersembunyi. Lian berbisik melalui komunikator. Ali dan John mengerti dan mengetahui bahwa Lian tidak dalam bahaya, maka mereka segera menemukan bunker dan bersembunyi. Saat ini, keduanya berada kurang dari 100 meter dari Lian. Jika musuh muncul lagi, keduanya bisa memberikan dukungan langsung. Mungkin karena takut dengan suara tembakan, Natasha berhenti berteriak, dan hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Desir,
Desir, desir, desir. 10 menit kemudian, terdengar suara gerakan dari arah rumah kayu tersebut. Lian tahu bahwa musuh telah mengambil umpannya, jadi dia berbaring di sana dan mengamati dengan cermat. 1, 2. Musuh sangat licik. Lian belum melihat target apapun karena lokasi geografisnya. Dia dapat menilai perkiraan jumlah musuh dari arah dan frekuensi suaranya. Tampaknya musuh telah menghabiskan banyak uang kali ini. Setidaknya ada 10 orang yang menyergap di dekatnya, tidak termasuk Philip. Philip adalah seorang master, dia tidak akan tertipu semudah penembak jitu biasa. Itu hampir selesai. Lian berbaring di belakang sasaran, menunggu musuh muncul. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba berhenti lagi. Ada sedikit bau darah di udara. Musuh mungkin telah menemukan tim penembak jitu yang dibunuh oleh Ang Li, yang membuat mereka waspada. Ang Li harus mencari cara untuk menarik musuh dan membuat musuh terus bergerak maju, jika tidak dia tidak akan bisa membunuh lawannya. Pada saat ini, benang tipis yang disiapkan pagi-pagi mulai berperan. Lian dengan lembut menarik benang itu dengan tangan kirinya. Wow! Kerumputan sekitar 10 meter ke kiri bergoyang dan mengeluarkan sedikit suara. Sebuah dahan ditarik dengan benang tipis dan meluncur ke dalam, tampak seperti seseorang sedang merangkak dengan hati-hati di rerumputan. Bah, bah. Kedua suara tembakan tersebut datang dari dua arah yang berbeda, menandakan bahwa ada dua musuh yang tertipu. Ang Li berhenti menarik, menciptakan ilusi bahwa sasaran telah terkena, dan mengangkat senjatanya lagi untuk membidik ke arah tembakan. Jika musuh cukup percaya diri atau curiga, mereka akan datang untuk melihat apakah targetnya sudah mati. Semenit kemudian, terdengar suara lain dari seberang. Seorang penembak jitu muncul di hadapan Ang Li. Tak lama kemudian, penembak jitu lain juga muncul, tetapi alih-alih melanjutkan ke depan, dia bersembunyi di balik pohon untuk memberikan perlindungan bagi penembak jitu di depan. Lian berada dalam posisi di mana dia bisa melihat kepala lawan muncul dari balik pohon, namun dia tidak terburu-buru menembak, melainkan menunggu penembak jitu di depan terus mendekatinya. Tak lama kemudian, para penembak jitu dari depan mendatangi kedua tim penembak jitu yang telah terbunuh. Bang! Baru kemudian Ang Li menarik pelatuknya, membunuh orang yang bersembunyi di balik pohon dengan satu tembakan, dan kemudian dengan cepat menggerakkan pistolnya kembali untuk mengunci penembak jitu lainnya. Mendengar suara tembakan, sang penembak jitu secara naluriah berbaring untuk mencari bunker. Sayangnya, lokasinya relatif kosong dan tidak ada bunker yang cocok. Itulah sebabnya Ang Li memilih waktu ini untuk menembak. Bang! Ang Li menarik pelatuknya lagi dan mengenai dada penembak jitu itu, tetapi tidak ada tembakan yang membunuhnya. Segalanya tampak sangat lancar dan sederhana. Lian tahu di dalam hatinya bahwa mereka hanyalah tentara yang dilatih oleh Dead. Mereka tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, sehingga mereka mudah ditipu. Tak satu pun dari tembakan itu yang membunuh orang di seberang. Alasannya sangat sederhana. Dia akan menjadi umpan Ang Li untuk memikat musuh lain ke arah senjatanya. Penembak jitu yang terluka mengerang kesakitan dan mencoba bergerak ke belakang pohon, tetapi ini tidak dapat menyelamatkannya. Senapan sniper tipe 85 memiliki kapasitas amunisi 10 butir. Lian melepaskan 4 tembakan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan amunisi untuk saat ini. Dia hanya perlu berkonsentrasi menghadapi musuh berikutnya. Desir, desir, desir. Terdengar suara gerakan dari sisi lain. Sepertinya seseorang telah jatuh ke dalam perangkap, dan Ang Li siap membunuhnya, namun yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sisi berlawanan. Musuh tidak memilih datang menyelamatkan rekannya yang terluka, melainkan menembaknya hingga tewas. Taktik penembak jitu yang umum ini tidak berhasil. Musuh dilatih secara brutal. Membunuh rekannya sendiri sama mudahnya dengan membunuh musuhnya sendiri. Bajingan! Lian diam-diam mengutuk, dan bahkan sedikit bersimpati dengan penembak jitu yang dibunuh oleh teman-temannya. Pada saat ini, Lian juga mengetahui mengapa penembak jitu harus memperlihatkan sebagian besar tubuhnya agar dia dapat melihat kapan dia bisa bersembunyi lebih tersembunyi setelah terluka. Ternyata dia tidak ingin menghindari dirinya sendiri, melainkan ingin menghindari teman-temannya, namun dia tetap mati di bawah senjata teman-temannya. Setelah membunuh rekannya, pria bersenjata itu mengintai dan tidak bergerak lagi, namun suara gerakan terdengar dari jauh. Lian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia melepaskan terlalu banyak tembakan pada titik penembak jitu yang sama. Tidak peduli apakah dia akan ditemukan oleh musuh, Lian berguling dari rumput dan bersembunyi di balik pohon tidak jauh dari sana dengan senapan sniper di pelukannya. Medan di sini agak dataran rendah, dan musuh di seberang tidak mungkin melihat Lian setelah dia bersembunyi di dalam. Satu-satunya penyesalan adalah tidak ada cara untuk melakukan sniping dalam posisi ini. Saat Lian bersembunyi di balik pohon, suara tembakan keras terdengar dari sisi berlawanan. Senapan mesin. Lian sedikit terkejut, bukan hanya karena musuh memiliki perlengkapan senjata berat seperti senapan mesin, tapi juga karena bidikan musuh yang terlalu akurat. Masuk akal bahwa meskipun dia baru saja bergerak dan memperlihatkan posisinya, orang-orang bersenjata musuh tidak akan mampu menyerang secepat itu. Pohon kecil di depannya jelas tidak bisa menghentikan peluru senapan mesin, dan peluru itu terbang di atas kepala Lian. Dapat dikatakan bahwa jika Lian tidak memilih tempat yang rendah, dia pasti sudah dipukuli hingga babak belur sekarang. Lian berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kepala dan tubuhnya dekat dengan tanah, dan dia akan terkena peluru jika dia berdiri sedikit pun.
Setelah puluhan butir peluru ditembakkan ke lokasi Ang Li, tiba-tiba hulu ledak tersebut terbang semakin jauh dan mulai menyerang tempat persembunyian Ali dan John. Bagaimana ini mungkin? Lian merasa luar biasa. Secara logika, musuh sama sekali tidak memiliki peluang untuk menemukan Ali dan John, namun nyatanya mereka melancarkan serangan terhadap mereka. Mungkinkah? Lian mengerutkan kening. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa musuh memiliki pengukur energi panas, jika tidak, dia tidak akan bisa melancarkan serangan setepat itu. Dengan bantuan pengukur energi panas, musuh dapat menentukan lokasi Lian dan yang lainnya meskipun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Philip pandai menggunakan peralatan berteknologi tinggi seperti pengukur energi panas, sehingga tidak heran jika musuhnya memiliki peralatan tersebut. Tampaknya keheningan musuh sebelumnya adalah untuk mendapatkan peralatan seperti pengukur energi panas. Bersambung.